Gantian fasilitatornya yang nggak berani ke lokasi, panitianya juga nggak berani. Itu sampai suatu saat bilang ke saya, Pak Kasiman, apa jaminan Pak Kasiman saya itu pergi ke sana bisa pulang lagi? Ya, karena di sana ada yang bilang, Pak, ada lu pernah yang ke sana itu digaruk-garuk leher, dikiranya semut, ternyata panas. Nah, itu yang tidak berani, semuanya tidak berani, saya nggak berani. Apa jaminannya? Di sana saja ya, Bapak Ibu, itu dikawal TNI saja masih bisa diserang. Jadi artinya kita harus cari cara supaya di sana tetap ada guru penggerak. Nah, caranya seperti apa? Caranya guru penggerak yang ada di daerah itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan di daerah yang aman, di kabupaten kota sebelahnya atau provinsinya, itu di daerah yang aman. Jadi fasilitator yang datang adalah ke sana. Nah, untuk yang daerah khusus dan yang PGP, namanya PGP intensif, yang itu daerah tidak aman intensif, itu tidak ada dari PP, semuanya di-handle oleh fasilitator pengampu. Jadi fasilitator pengampu itu sebagai instruktur, sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Jadi kayak Rambo itu, semuanya bisa semuanya itu. Jadi sekarang sudah ada 3 ya, yang satu lagi dirancang untuk PGP intensif. Jadi ada 3 sekarang. Harapannya ini sudah selesai, tidak ada PGP yang lain lagi. Ternyata Bapak Ibu sekarang masih ada protes juga, terutama pendamping yang dari guru pengen jadi guru penggerak. Itu juga ya. Jadi artinya sekarang sudah ada PGP rekognisi penyetaraan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita juga memikirkan nasib Bapak Ibu sekalian yang sekarang jadi pendamping, yang bilangnya Pak Kasiman, saya mendampingi guru penggerak yang nanti dapatkan sertifikat guru penggerak, masa saya pendampingnya nggak dapat? Pendampingnya nggak dapat, masa nggak dapat? Sama-sama 9 bulan loh. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang dari pendamping, ya, yang memenuhi syarat tentu saja. Tidak hanya dari pendamping, itu bisa dari guru atau dari kepala sekolah. Kalau dari guru pasti yang aktif sebagai guru. Yang berikutnya yang aktif, yang kepala sekolah yang belum CKS, belum mengikuti pelatihan calon kepala sekolah atau penguatan calon kepala sekolah. Intinya belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah, itu bisa ikut di rekognisi. Jadi yang pendamping itu bisa nanti ikut rekognisi, ya, ikut rekognisi. Kalau ini kan selesai Agustus ya, Agustus nanti ya mungkin di angkatan 8 itu di bulan Mei mungkin bisa, ya, di bulan Mei tahun 2023. Masih lama ya? Masih lama banget. Itu jadi silakan Bapak Ibu sekalian ikut. Terus nanti yang protes berikutnya lagi. Gini, Pak Kasiman, saya itu pendamping dari dosen, dapat rekognisi enggak? Gitu. Ya tidak lah, memang mau jadi kepala sekolah. Ada juga yang pendamping itu dari kepala dinas loh. Ada juga yang dari kabit. Saya nggak tahu ini Bu. Jadi ada yang jadi kan waktu itu kan kita rekrutmennya guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan. Ada juga kabit, ada yang sudah kepala dinas itu ikut. Ada juga yang dekan, ada yang dosen dan lainnya ikut. Tapi yang itu tidak termasuk nanti yang dapat rekognisi. Masa kepala dinas dikasih rekognisi, nanti kalau jadi kepala sekolah gimana? Jadi itu Bapak Ibu, yang sekarang di angkatan yang kelima, yang sudah kemarin baru saja dibuka, itu berjalan PGP reguler, PGP daerah khusus, dan rekognisi yang pertama. Rekognisi yang pertama baru berjalan. Jadi ada 3, dan ini terus berkembang Bapak Ibu untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang ada di daerah.
Nah, Bapak Ibu yang nanti memenuhi persyaratan untuk PGP rekognisi ini luar biasa. Luar biasanya apa? Yang bersangkutan sudah dapat sertifikat pendamping. Ya, berperan sebagai pendamping sudah pinter ya, karena sudah terkontak. Yang berikutnya harus mendaftar sebagai fasilitator. Harus mendaftar sebagai. Kalau ini lulus, sertifikat fasilitator dapat. Setelah fasilitator dapat, akan ditugaskan sebagai fasilitator dan sekaligus akan berperan sebagai CGP rekognisi. Jadi berperan ganda. Di samping nanti kalau mendampingi Bapak Ibu CGP itu sebagai fasilitator. Tapi di sisi lain dia juga CGP. Nah, kalau ini sampai lulus selesai, maka akan dapat 3 status. Status PP dapat, status rekognisi, status fasilitator dapat, dan status yang berikutnya adalah status guru penggerak dapat. 3 dari 4 yang ada, kurang 1 level lagi. Kalau mau nanti selesai, ikut Pak Instruktur. Ya, jadi semua program PGP, aktor-aktor itu ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dan itu hanya didapatkan oleh guru penggerak yang rekognisi. Gitu kan? Itu Bapak Ibu, jadi perkembangannya nanti jangan khawatir, nanti lihat aja lah perkembangannya. Sekarang sudah berjalan ya untuk yang angkatan pertama. Kemudian yang kedua, nah, Bapak Ibu, PGP angkatan 4 ini peralihan. Ini terakhir yang menjalankan PGP 9 bulan. Ini terakhir, karena angkatan 5 sudah yang 6 bulan. Jadi ini. Nah, peralihan ini tadi sudah disampaikan, yang tadinya dari P4TK ke PGP. Jadi setiap provinsi sudah ada, dan sekarang sedang dikembangkan Bapak Ibu BGP itu. Karena ada, kalau BBGP-nya yang dari P4TK itu sudah besar ya, sudah WIW-nya ada, ya SD-nya cukup, tapi ada yang BGP yang di daerah. Karena BGP itu asalnya dari BP PAUD, dari BP PAUD. Dan BP PAUD itu ada yang belum punya gedung, belum punya kantor, ada yang juga istilahnya masih kontrak gitu. Nah, Banten termasuk juga Bapak Ibu, tapi tidak masalah. Kemarin saya ketemu kepala-kepalanya di Bali, tapi sudah punya seragam. Jadi bilang ke saya, Pak Kasiman, gedung nggak masalah, tapi saya sudah punya baju. Bajunya tulisannya BGP, nggak masalah. Karena ini masih proses transformasi, ya, masih dikembangkan dan pasti akan dibangun dan dibesarkan, karena itu adalah tempatnya guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk bergerak bersama memajukan pendidikan yang ada di provinsi itu. Jadi saya kira tidak masalah ya. Kemudian yang berikutnya, yang angkatan 4 ini memang nanti ada penjadwalan ulang. Ya, karena sekarang sebenarnya pada prinsipnya P4TK sudah tidak ada lagi. Karena apa? Sudah berganti menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Kalau Balai Besar Guru Penggerak itu yang ekselonnya 2, ekselon 2. Jadi lebih tinggi. Kalau yang BGP kayak nanti Banten itu termasuk ekselon 3. Ekselon 3 itu setingkat kabid, ya. Tapi kalau ekselon 2 itu setingkat kepala dinas ya Bu ya, tingkat kepala dinas. Jadi nanti koordinasinya kepala dinas dengan kepala Balai Guru Penggerak. Ya, ada juga yang BGP-nya ekselon 4. Itu yang wilayahnya biasanya di bawah 5 kabupaten kota. Nah, kalau Banten kelihatannya masih 8. Masih 8 kabupaten kota. Jadi itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan dihentikan, mungkin ini lokakarya yang terakhir di P4TK. Ya, lokakarya 6, lokakarya yang terakhir. Setelah itu lokakarya itu akan dihandle, dikelola oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Nanti pelaksananya seperti apa? Sekarang semuanya sedang proses peralihan. Ya, peralihan mulai dari nanti yang operatornya, adminnya, LMS-nya. Jadi yang kemarin hanya 7 P4TK, ya, 7 P4TK. Berikutnya ada 33 Balai Besar dan Balai Guru Penggerak. Sekarang sudah peralihan semua lagi, proses semua.
ya pasti nanti ada kekurangan dan lebihnya. Nah, penjadwalan nanti di Balai Guru Penggerak yang baru itu kapan? Nunggu informasi saja. Karena apa? Sekarang posisinya Pempa TK itu uangnya mau di stop secara DIPA, ya anggaran itu dihentikan. Oleh karena ini yang terakhir. Setelah ini anggarannya dilaporkan, Pempa TK sudah tidak punya uang lagi. Tapi di sisi lain BGP Balai Guru Penggerak itu nunggu anggaran baru turun. Kalau anggarannya belum turun, belum bisa menjalankan. Kapan turunnya? Ini yang masih nunggu dari Kementerian Keuangan. Nah, estimasinya itu 1 bulan. 1 bulan sampai 2 bulan lah. Harapannya lebih cepat, lebih baik supaya Bapak Ibu sekalian tidak nyebrang tahun nanti. Jangan-jangan kalau nyebrang lulusnya tahun 2023. Masa ada pendidikan guru penggerak 3 tahun? Kan ini pembukaan tahun 2021, 2022, nanti 2023. Ini termasuk jangan-jangan peserta abadi. Jadi, tapi optimis ya, kalau ini lancar, itu kan harusnya Agustus selesai ya? Agustus. Nanti kalau misalnya mundurnya 1 bulan, artinya September. Kalau mundurnya 2 bulan, berarti November. Semoga tidak mundur lagi dan bisa segera dijalankan. Nah, Bapak Ibu, di PGP itu ke depan aktor-aktor yang menjalankan PGP itu semuanya diharapkan, kebanyakan, sebagian besar adalah dari guru penggerak. Dari guru penggerak. Suatu saat di kementerian itu tidak rekrut lagi pengajar praktek. Karena misalnya Kabupaten Serang sudah ada pengajar praktek yang dari guru penggerak. Sudah ada, sudah cukup. Misalnya ada sekitar 30 atau 25. Jadi untuk kedepannya lagi tinggal pakai saja. Tidak rekrut lagi. Sekarang kenapa harus rekrut? Ya, karena Bapak Ibu sekalian di daerahnya kan belum ada guru penggerak, sehingga merintis. Ini posisinya yang pertama. Ini kan angkatan pertama di Serang ya? Nah, ini merintis, sehingga nanti pendamping itu akan digantikan oleh guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak nanti akan menggantikan sebagai PP. Tapi tentu saja harus rekrutmen, harus mengikuti seleksi. Nah, gimana untuk yang PP atau pendamping yang sekarang? Nah, itu didorong untuk menjadi fasilitator. Naik kelas. Ada yang bilang, Pak Kasmat, saya tetap jadi PP ya. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi nanti PP abadi. Karena didorong, semuanya harus ikut ke atas. Mau yang dari dosen atau praktisi atau kepala dinas atau siapapun atau guru, semuanya harus ikut menjadi fasilitator. Ada nanti yang menjadi fasilitator, kemudian fasilitator itu bisa ikut rekognisi khusus untuk yang guru dan kepala sekolah. Tapi yang lain tetap jadi fasilitator. Nah, kalau fasilitator sudah dilewati, kalau sudah cukup, biasanya satu angkatan menjadi fasilitator, bisa menjadi instruktur. Daftar lagi sebagai instruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berperan di berbagai aktor yang ada di PGP. Jadi suatu saat nanti di Serang tidak ada lagi rekrutmen. Oleh karena itu ambil bagian cepat-cepat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti sudah habis. Ini sudah selesai, tidak rekrut lagi karena sudah kebutuhan. Mungkin rekrut lagi untuk menambah misalnya ada yang pensiun dan lain-lain. Tapi ke depan Bapak Ibu sekalian sudah. Jadi nanti beberapa angkatan. Itu jadi silakan sesegera mungkin bisa bergabung ya. Karena pada prinsipnya belajarnya guru yang terbaik adalah dengan guru lainnya. Itu saya selalu sampaikan bahwa laboratorium atau labnya Bapak Ibu adalah di kelas. Jadi yang tahu Bapak Ibu sekalian menggunakan istilahnya model baru, Merdeka Belajar, terus nanti berpusat pada murid, ya berdiferensiasi, itu kan Bapak Ibu sekalian yang merasakan, yang tahu. Jadi yang paling tahu ya Bapak Ibu.
Artinya nanti belajar praktek baik antara guru satu dengan guru yang lainnya. Oh, kalau saya mendisiplinkan di tempat saya, sekolah saya seperti ini yang paling bagus. Anak-anak itu sudah hebat sekali kalau sudah disiplin dan lain-lain. Di tempat lain akan berbeda caranya. Apalagi di Papua pasti berbeda lagi sesuai dengan kondisi lokasinya. Itu yang paling baik Bapak Ibu. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kalau belajar dengan guru teman guru lainnya kan agak ogah ya, agak males ya. Itu biasanya yang saat ini ditemui gitu. Kalau tidak belajar dengan dokter, profesor, ahli itu nggak nyaman, nggak enak. Sementara Bapak Ibu ahli itu biasanya itu dari penelitian, tidak pernah ke kelas. Mungkin ke kelas ya pada waktu penelitian itu berdasarkan informasi. Itu dokter, profesor nggak pernah ke SD nungguin di situ tiap hari. Oleh karena itu yang paling ahli ya Bapak Ibu yang ngajar TK, ya anak-anak TK seperti apa perilakunya. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, pendidikan itu adalah merubah karakter. Itu perubahan karakter. Jadi karakternya dulu. Kenapa karakternya yang utama? Karena itu nanti sebenarnya akan mengimbas kepada kompetensi. Anak yang berkarakter baik, bangun pagi sudah bisa, ya tidak usah dibangunkan, berangkat, menyiapkan diri sendiri, terus berangkat termotivasi ke kelas. Begitu termotivasi, maka dia akan mudah sekali menerima ilmu yang akan Bapak Ibu berikan. Itu bahkan mandiri, kreatif, nanti dengan diskusi dengan teman-temannya. Itu Bapak Ibu. Kenapa harus karakternya dulu? Termasuk Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak itu. Itu penting sekali ya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana angkatan yang berikutnya? Ya, sekarang sudah proses angkatan 6, angkatan 7. Jadi tahun ini rekrutmen itu sudah selesai tahun ini sampai angkatan 7. Nah, mulai angkatan 5, 6, angkatan 4, 5, 6 ini kan 8.000, banyak sekali. Angkatan 7 yang akan dibuka nanti Oktober itu 20.000. 20.000 itu yang angkatan dulu. Angkatan 6 itu kan 8.000. Yang daftar sudah 130.000. Angkatan 7 kita hanya mau ngambil 20.000, yang daftar 250.000. Gitu. Ya tentu saja Bapak Ibu sekalian, banyak tujuannya. Ada yang tujuannya belajar, ada yang tujuannya saya jadi kepala sekolah, tujuannya. Ada yang tujuannya saya jadi pengawas, dan dimungkinkan juga nanti saya tujuannya nanti jadi kepala dinas. Bisa nanti ya. Aturannya akan semuanya akan diambil dari guru penggerak. Jadi sana. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian proyeksi bisa juga nanti jadi instruktur PPG, bisa juga ya. Sekarang sudah di modal juga asesor PPG sudah masuk. Nanti mungkin pejabat-pejabat pendidikan yang ada di daerah itu juga dimungkinkan sekali mau jadi guru penggerak. Itu jadi ke depan banyak sekali yang bisa diinstruksikan di situ ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nanti angkatan yang berikutnya di angkatan yang ke-8 itu sudah 2023 sampai angkatan 13 di tahun 2024. Nah, mulai angkatan ke-10 ya, angkatan 10 itu hampir semua kabupaten kota setiap angkatan diikutkan. Angkatan 10 itu Oktober tahun 2023. Karena sasarannya berapa? Setiap angkatan itu merekrut 55.000. 55.000, dan di angkatan 13 itu satu kali angkatan itu 150.000. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di situ belum ada berkesempatan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian rekrutmen yang bilang Pak Kasiman saya belum lolos, itu bisa daftar, bisa silakan gitu. Ya, jadi selalu diulang. Jadi pertanyaannya Pak Kasiman, memang tidak ada prioritas untuk yang PP ini menjadi rekognisi. Sama Bapak Ibu sekalian, standar, semuanya standar.
Jadi ikuti, belajar, dan yang paling penting Bapak Ibu, untuk yang mau ikut rekognisi, ikut mengimplementasikan guru penggerak yang telah dipelajari. Itu. Karena nanti apa? Pertanyaannya apa yang sudah dilakukan selama jadi pengajar praktek. Kalau tidak melakukan apa-apa, artinya Bapak Ibu sekalian tidak bisa bercerita. Jangan pada waktu diwawancara, jangan mengatakan atau di IC mengatakan bahwa oh saya CGP saya baik sekali dan inovasinya banyak. Yang diuji itu Bapak Ibu, bukan CGP-nya. Jadi jangan menceritakan CGP-nya yang baik. Karena yang diseleksi adalah Bapak Ibu. Itu kelemahannya. Terus jangan memberikan teori lagi, harus ke praktik. Karena datanya bagaimana penerapan Merdeka Belajar di kelas itu? Jawabannya menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah kalau seperti itu lagi sebenarnya belum apa-apa. Harusnya sudah cerita bahwa saya telah melakukan ini, setelah itu anak-anak sudah seperti ini, sekarang anak-anak sudah disiplin ini, dan saling berkolaborasi. Harusnya itu yang diceritakan. Itu kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu tidak semua PP yang menjadi fasilitator ya ikut rekognisi itu lulus. Karena apa? Pola pikirnya masih dengan yang lama. Gitu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian nanti nggak jadi lokakarya kalau saya teruskan. Gitu, ya. Bapak Ibu tetap semangat, masih cukup waktu. Ya karena kalau ini sudah lokakarya 6 berarti tinggal 3 ya. 3 artinya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi harapannya Bapak Ibu sekalian telah sehat dan bisa melakukan lokakarya aman, nanti semuanya lulus ya. Kemudian yang jadi pengajar praktek atau pendamping juga semuanya lancar dan nanti begitu ikut rekognisi lancar juga. Ada juga yang dari fasilitator ya biasanya ikut ya ke lokakarya karena ternyata hubungan antara fasilitator dan guru penggerak itu luar biasa sekali. Bahkan kalau saya mengumpulkan fasilitator Pak Kasiman, masa saya aja bekerjanya di udara saja. Angkatan udara saya. Kalau yang angkatan darat enak ya, pendamping ketemu terus gitu kan. Saya itu hanya di laptop terus ketemu gitu kan. Jadi ada yang kangen kadang-kadang pengen mengunjungi gitu kan. Ada yang dekat, ada yang bagaimana usahanya supaya bisa ketemu calon guru penggerak. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti lokakarya, semoga kita tetap diberikan berkah amanah yang sedang kita jalankan dan kualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.